Assalamualaikum, hai teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan buat yang sakit, semoga lekas sembuh. Semoga selalu dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin. Di video kali ini kembali aku mau berbagi rutinitas aku di galeri kecil. Saat ini aku dibantuin sama temanku untuk beres-beres dan packing-packing orderan. Lokasi galeri kecil aku masih sama, masih di kontrakan. Ruang tamu kontrakan yang aku sekat menjadi dua bagian. Di bagian depan adalah galeri dan bagian belakang tempat sholat. Dan ini temanku lagi packing-packing orderan. Ini adalah orderan dari Shopee dan orderan online yang lainnya. Bersyukur banget di masa pandemi ini masih ada orderan sedikit yang masuk di galeri. Dan itu bisa memenuhi kebutuhan kami, bisa membayar gaji juga. Aku sangat bersyukur banget karena melalui galeri ini aku dan suami kerja keras, bisa membayar hutang riba, juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cerita tentang hutang nanti di akhir video aku sedikit mau share tentang gimana caranya aku dan suami bisa terbebas dari hutang riba. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang sudah klik videoku, yang sudah setia menyimak video aku ucapkan terima kasih. Dan buat subscriber baru, terima kasih ya udah subscribe channel ini. Semoga di channel ini kalian bisa ambil positifnya dan bisa bermanfaat. Nah, ini aku dan temanku lagi merapikan pajangan. Untuk pajangan di bagian tengah ini aku pindahin ke gantungan yang di sebelah. Jadi untuk pajangan yang di tengah aku gantung yang kecil-kecil aja. Jadi aku gantungin jilbab-jilbab anak dan gamis anak. Soalnya kalau yang di bagian tengah ini tuh hanya terbuat dari tiang gorden. Dan untuk raknya alhamdulillah dibuatkan sama Pak suami. Itu hanya beli papan satu lembar aja dan tiang gordennya, sisa pemakaian dari tiang gorden rumah. Jadi masih sedikit hemat budgetnya dibanding kalau kita beli yang besi ya. Terus untuk tiang gorden ini sebenarnya bisa dipakai tapi nggak bisa muat beban banyak. Jadinya aku gantungin yang kecil-kecil aja. Dan ini temanku lagi merapikan bagian gantungan sebelah supaya terlihat lebih rapi dan lebih tertata juga sesuai ukuran jilbab dan warna jilbabnya. Punya usaha kecil dari rumah, alhamdulillah bisa buat nambah-nambah tabungan. Dan untuk tabungannya kami niatkan untuk membeli rumah. Karena sekarang kita tinggalnya di rumah kontrakan, aku dan suami berharap insya Allah semoga kita bisa secepatnya punya rumah sendiri dan bisa secepatnya pindah dari kontrakan ini. Mohon doanya ya teman-teman, semoga kita secepatnya punya rumah sendiri ya. Lanjut, ini kita mau merapikan gantungan yang tinggi ini. Jadi ini tuh gantungan satu-satunya yang tinggi khusus untuk gamis dan jilbab yang besar. Sebenarnya untuk gantungan ini mau aku rubah posisinya, tapi karena galerinya kecil maka kita posisikan lagi gantungannya seperti semula. Namanya juga kan galeri kecil, jadi tempatnya juga kecil ya. Nah, ini aku minta tolong temanku untuk mengganti baju yang ada di patung. Ini aku mau minta tolong temanku untuk mengganti patungnya dengan baju yang kombinasi supaya warnanya lebih cerah dan suasananya lebih ceria. Sambil temanku merapikan baju yang di patung,
Ini aku mau menggantung baju yang tadi dilepas dari patung supaya nggak berantakan dan lebih terlihat rapi. Punya galeri seperti ini adalah impian aku dari dulu, karena waktu itu aku jahitnya masih sendiri. Para customerku itu selalu nanya kalau ada stok yang ready, dan waktu itu aku nggak punya modal untuk bikin stok sebanyak ini. Tapi alhamdulillah dari tabungan aku itu aku belikan bahan untuk bikin stok yang ada di galeri sekarang. Nah, ini dia udah rapi, dan untuk gantungan yang sebelahnya itu tinggal aku rapikan lagi. Itu gantungannya untuk tunik dan rok ya. Nah, ini aku rapikan juga untuk manekinnya. Alhamdulillah suami selalu support dan kita saling dukung untuk membangun usaha ini. Karena usaha ini kita rintis dari nol, jadi kita tanpa modal juga tanpa pinjaman dari siapapun, hanya berbekal dari jasa saja yang kami tabung, terus kami jadikan sebagai modal. Nah, bagaimana dengan hutang riba yang aku sampaikan di awal video? Nah, sebenarnya untuk hutang riba itu kami gunakan juga untuk menutupi hutang. Dengan istilahnya gali lubang tutup lubang ya. Dan waktu itu kami sama sekali nggak tahu kalau pinjaman yang berbunga itu adalah riba. Tanpa kami sadari, kami setuju dengan ada yang menawarkan pinjaman yang ada bunganya. Dan karena waktu itu gaji suami pas-pasan, jadinya kita sama-sama nggak bisa membayar hutang tersebut, akhirnya menunggak dan sampai berbunga banyak. Setelah itu, setelah kita pikir-pikir, akhirnya kita membuka usaha ini. Sebelum lanjut ceritanya, ini aku mau gendong anakku dulu. Dianya itu sudah tertidur karena sering ikut dengan papanya ke toko untuk belanja kain. Dan pulang-pulangnya itu sudah tertidur. Nah, ini dia, aku gendong dulu dari luar. Ini langsung mau aku taruh di kamar. Setelah itu aku dan suami memutuskan untuk membangun usaha ini. Dari usaha ini kami sisihkan sedikit demi sedikit untuk membayar hutang kami, dan akhirnya hutang kami itu lunas. Alhamdulillah, dengan bantuan dan rezeki dari Allah, kita bisa melunasi hutang kita. Dan untuk sekarang kita memutuskan untuk lebih banyak menabung daripada berhutang. Dan buat teman-teman semua yang masih mempunyai hutang, aku doakan semoga cepat lunas ya. Oke, sampai sini dulu video aku kali ini. Semoga bisa diambil positifnya dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih juga sudah menyimak video aku sampai selesai dan sudah mendengarkan sharing aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan semoga bisa bertemu dengan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum.